Salam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dalam segala hal sebab Engkau adalah Tuhan, Tuhan dan pemilik atas hidup kami. Dan pada saat ini kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tapi sebelumnya kami mohon kekuatan dari Allah Roh Kudus, supaya ketika firman-Mu diberitakan ada kuasa yang memberikan pertumbuhan dalam hidup kami. Kami siap untuk bersama-sama belajar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum saya membacakan firman Tuhan, saya ingin bercerita terlebih dahulu. Akhir-akhir ini saya suka sekali untuk membaca berita, baik yang nasional maupun yang internasional. Kalau saya merangkum bacaan saya selama ini, saya dapat merangkumnya dalam beberapa pokok. Pertama, bahwa dunia ini tidak sedang baik-baik saja, karena geopolitik global lagi memanas, perang terjadi di mana-mana. Artinya bahwa tempat di mana kita tinggal, dunia di mana kita tinggal, bukan lagi dunia yang aman. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan sekedar secara geopolitik global saja, ternyata juga bahwa situasi ekonomi dunia saat ini sedang melambat luar biasa. Negara-negara maju bahkan mereka tidak mampu untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi mereka, sehingga dampaknya adalah pada usaha setiap orang akan mengalami kelesuan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa selain melemahnya atau melambatnya ekonomi dunia, ada satu hal lagi yang mengkhawatirkan, yaitu negara produsen bahan pangan sekarang ini nih lagi wait and see. Jadi mereka tahan-tahan untuk bisa ekspor ke negara manapun, karena persediaan pangan itu lebih diprioritaskan untuk kepentingan negara mereka. Artinya bahwa negara-negara yang tidak menghasilkan pangan sudah bisa dipastikan negara-negara tersebut akan mengalami kelaparan. Yang keempat, kalau kita melihat situasi dunia yang sudah sedemikian sangat memprihatinkan, maka dapat saya katakan bahwa dunia saat ini tuh makin individual, makin egois, orang-orangnya makin berpikir menurut cara mereka. Nah, artinya dari apa yang saya sampaikan pada saat ini, kita dapat memahami bahwa dunia tempat kita tinggal itu bukan dunia yang enak, dunia yang benar-benar menakutkan, dunia yang benar-benar membuat kita gentar untuk menjalaninya. Nah, bagaimana supaya kita dapat mendapatkan kekuatan dalam menjalani kehidupan kita ke depan untuk menjadi jauh lebih luar biasa bersama Tuhan? Saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal 23 ayat yang keempat saja. Sekali lagi Mazmur pasal 23 ayat yang keempat saja. Demikian firman Tuhan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekali lagi, Mazmur pasal 23 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia kalau kita baca, renungkan, dan terlebih lagi kalau kita lakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang melatar belakangi penulisan Mazmur ini, meskipun Daud menuliskan judul dari Mazmur ini adalah Tuhan Gembalaku yang baik, tapi latar belakangnya tidak seindah dengan judulnya. Kenapa? Karena Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud dalam pelarian. Pelarian pada saat itu, pemberontakan anaknya Absalom menguasai Yerusalem, lalu Daud menjalani pelarian. Dan di dalam pelarian inilah Daud menghadapi berbagai kesukaran. Bahkan untuk memberi makan pengikutnya saja sudah tidak mampu lagi. Bahkan untuk dia makan sendiri sudah tidak mampu lagi. Artinya bahwa dia benar-benar menghadapi kesukaran, kesulitan yang luar biasa. Dia mengalami berbagai hal yang membuat seharusnya sebagai seorang manusia biasa mengalami kelemahan iman. Kenapa? Karena memang situasinya sangat-sangat memprihatinkan. Bahkan Daud sudah tidak berada lagi di wilayah kerajaannya, bahkan dia sudah sampai di wilayah kerajaan lain di Mahanaim, di mana di situ dia bukan siapa-siapa. Jadi kalau kita menggambarkan situasinya Daud, ada dua kata yang tepat. Pertama, no hope, nggak ada harapan sama sekali. Yang kedua, no certainty, nggak ada kepastian sama sekali.
Kenapa? Bahkan makannya saja susah. Jangankan memberi makan kepada pengikutnya, makannya saja susah. Sedemikian beratnya hidup yang dijalani oleh Daud. Setidaknya, kalau kita coba deskripsikan yang dialami oleh Daud pada saat itu, kurang lebihnya hampir sama dengan keadaan kita hari ini. Kita sedang menghadapi ancaman perang global. Kita sedang menghadapi perlambatan ekonomi. Kita sedang menghadapi mahalnya harga kebutuhan pokok. Kita sedang menghadapi dunia yang tidak menentu. Kita sedang menghadapi segala sesuatu yang membuat kita sebagai manusia itu lemah secara iman. Mengapa tidak? Kalau kita dengar cerita dari teman-teman kita yang berusaha, banyakkan gulung tikar. Penyakit baru terjadi di mana-mana. Karena itulah saya mengatakan dunia ini sangat amat menakutkan. Bahkan pemazmur menggambarkan dunia ini sebagai lembah kekelaman. Daud menuliskan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam situasi yang tidak ada pengharapan, sekalipun aku berjalan dalam situasi yang tidak menentu, sekalipun aku berjalan dalam situasi yang tidak ada kepastian. Itulah yang digambarkan oleh Raja Daud. Situasi yang dialami pada saat itu bukanlah situasi yang enak. Situasi yang benar-benar tidak ada kepastian, tidak ada pengharapan, bahkan kesulitan terjadi dalam hidupnya. Tapi yang luar biasa dari Raja Daud kalau kita belajar di sini, dia tidak marah kepada Tuhan. Dia tidak bersungut-sungut kepada Tuhan. Bahkan kalau kita lihat judul yang diberikan dalam Mazmur yang tulis oleh Raja Daud, dia menggambarkan Tuhan itu bukan Tuhan yang biasa, tetapi Tuhan yang baik, gembala yang baik. Kalau ayat-ayat sebelumnya kalau kita baca sungguh luar biasa runut penalaran dari penulisannya. Dia menggambarkan bahwa Tuhan sebagai gembala yang baik, dia tidak akan kekurangan. Dia membaringkan aku di air yang tenang dan di padang berumput hijau. Padahal situasi yang dialami bukanlah air yang tenang, bukanlah padang yang berumput hijau. Tapi situasi sulit, situasi yang tidak menentu, situasi yang tidak ada pengharapan. Lalu apa alasan Raja Daud mengatakan dia tidak takut sekalipun dia berjalan dalam lembah kekelaman? Raja Daud menggambarkan pada kalimat berikutnya, sebab engkau beserta denganku. Raja Daud menyadari bahwa situasi yang dia jalani adalah situasi yang berat. Tetapi di salah satu sisi sebagai orang beriman, dia tidak takut sebab dia tahu dalam segala situasi hidupnya ada Tuhan selalu bersama dengan dia. Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan tidak pernah membuang dia. Tuhan tidak pernah membiarkan dia. Itulah sebabnya Raja Daud mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku nggak takut. Sekalipun aku menghadapi berbagai kesukaran, aku nggak takut. Sekalipun aku menghadapi berbagai kegagalan, aku nggak takut. Sekalipun aku menghadapi ketidakpastian dan tidak adanya pengharapan, aku tidak takut. Kenapa tidak takut? Karena Raja Daud tidak menjalaninya sendiri. Ingat, ada Tuhan beserta dengan Raja Daud. Hari ini dalam situasi yang kita alami, apapun keadaan kita, apapun persoalan yang kita hadapi, apapun yang sedang kita jalani, satu hal yang saya mau pesankan kepada Bapak Ibu, jangan pernah berjalan sendiri. Ajak Tuhan, undang Tuhan, dan biarkan Tuhan beserta dengan engkau. Maka kita percaya kekuatan terbesar dari surga akan bersama dengan engkau. Kalimat berikutnya yang luar biasa adalah, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburku. Kalau kita berbicara tentang gada, kita berbicara tentang perlindungan. Kita berbicara tentang proteksi Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita berbicara tentang tongkat, kita berbicara juga tentang perlindungan, tentang didikan dan ajaran. Artinya, ketika Tuhan hadir bersama dengan kita, Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan tidak membiarkan kita. Tangan Tuhan yang penuh kuasa dan perkasa itu selalu berkarya dalam hidup kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita menghadapi situasi yang uncertainty, situasi yang no hope, tidak ada pengharapan, situasi yang membuat engkau patah semangat, situasi yang membuat imanmu menjadi pudar, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, jangan engkau takut sebab engkau tidak sendiri. Jangan engkau gentar sebab Tuhan beserta dengan engkau. Pegang Tuhan, pegang tangan Tuhan. Saya percaya engkau dibuat lebih dari pemenang. Itulah sebabnya kekuatan orang percaya dalam menjalani hidupnya adalah kekuatan bukan karena hebat atau kuat dia, tapi karena ada Tuhan bersama dengan dia. Kita melibatkan Tuhan dalam segala hal. Kita membuat Tuhan berkarya dalam segala hal.
Kita mempersilahkan Tuhan melakukan apapun dalam hidup kita. Kenapa? Karena engkau tidak sendiri. Ketika engkau sakit, engkau tidak sendiri. Ketika engkau susah, engkau tidak sendiri. Ketika engkau tidak menentu, engkau tidak sendiri. Ketika engkau gagal, engkau tidak sendiri. Ada Tuhan yang bersama dengan engkau. Tinggal engkau mempersilahkan tangan Tuhan yang penuh kuasa dan perkasa. Itu berkarya dalam hidupmu. Saya percaya engkau dibuat lebih dari pemenang. Hari ini, saya mau katakan kepada Bapak Ibu. Bukan seberapa berat persoalanmu, bukan seberapa besar cobaan yang sedang engkau hadapi, tapi seberapa besar imanmu dan percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan engkau, bahwa tangan Tuhan yang penuh kuasa dan perkasa sedang berkarya untukmu. Itulah yang menjadi pelajaran untuk kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang engkau telah perdengarkan. Dan kebenaran ini adalah sebuah kekuatan baru bagi kami dalam menjalani berbagai-bagai tantangan dalam hidup kami. Kami percaya bersama Tuhan, kami dibuat lebih dari pemenang. Berdoa untuk Bapak Ibu Gembala, Engkau memberkati mereka dalam setiap pergumulan mereka, dalam setiap usaha pekerjaan mereka. Berkati anak mantu cucu keluarga besarnya. Untuk setiap pengurus GBP Taman Firdaus, Engkau memberkati. Berkati anggota jemaat kami dimanapun mereka berada. Tangan-Mu yang penuh kuasa dan perkasa itulah yang berkarya dalam hidup mereka. Kami siap berjalan bersama dengan Tuhan dan mempersilahkan Tuhan berkarya dalam hidup kami, sebab itulah yang terbaik bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.